Wow, ada permainan apa lagi ini ya? Padahal kalau kita lihat pada saat KPK yang lalu ya mentersangkakan Hasto itu juga syarat dengan muatan politis. Bahkan Hasto Kristianto pada saat lalu diberikan amnesti oleh Pak Prabowo Subianto. Dan saat ini ada kejutan terkait apa? Ahok. Konon katanya Ahok ini terseret kasus LNG. Padahal kasus terkait LNG ini sudah diungkapkan Ahok yaitu pada 1 Januari 2025 yang lalu. Ahok juga pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi LNG di PT Pertamina. Bahkan Ahok mengungkapkan kasus korupsi ini terjadi sudah jauh hari sebelum Ahok menjabat. Tetapi kenapa saat ini ramai lagi ya? Di tengah Basuki Cahayapurnama pada saat lalu dari podcast-podcastnya itu seringkali mengkritik Pak Prabowo Subianto terkait makan bersih gratis misalnya. Itu seringkali disuarakan oleh Basuki Cahayapurnama. Nah ini kan juga sangat mengherankan sekali sih. Apakah memang Ahok saat ini ditarget oleh KPK seperti Hasto Kristianto pada saat lalu? Ya kita tidak tahu lah. Yang jelas dari sini saja sudah sangat wow sekali. Apalagi kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Hari Karyuliarto seret nama Ahok di kasus dugaan korupsi LNG. KPK harusnya tak disampaikan terbuka. Nah ini ada apa juga harusnya tak disampaikan terbuka? Apakah memang Ahok saat ini lagi ditarget di tengah? Ahok pada waktu lalu itu sangat vokal sekali mengkritik MBG makan bersih gratis. Nama mantan komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama dan mantan direktur utama Pertamina Nike kembali menjadi perhatian. Keduanya diseret-seret oleh tersangka korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Hari Karyuliarto. Hari menyeret nama Ahok dan Nike saat tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada 25 September untuk menjalani pemeriksaan. Kepada awak media, Hari Karyuliarto meminta Ahok dan Nike untuk ikut bertanggung jawab atas kasus korupsi LNG tersebut. Hari pun menitipkan salam kepada keduanya. Untuk kasus LNG, saya minta Pak Ahok dan Bu Nike bertanggung jawab. Salam buat mereka berdua ya, ujar Hari yang merupakan mantan direktur gas Pertamina periode 2012-2014 kepada awak media seperti dimuat Tribun News. Ini kan sangat lucu sekali ya, padahal Ahok itu menjabat itu pada 2019 ya, 2019 dan pada saat lalu mengajukan mundur pada tepatnya Januari 2024 sebelum Pilpres. Kalau kita lihat juga Hari Karyuliarto itu menjabat sebagai direktur itu pada 2012 hingga 2014. Jadi ini sangat jauh sekali ya ketika Ahok menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina. Nah ini ada apa ini ya? Ini kan sangat lucu sekali. Pernyataan Hari tersebut langsung direspon oleh PLT Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Menurut Asep, informasi mengenai tanggung jawab pihak lain seharusnya disampaikan langsung kepada penyidik untuk didalami, bukan di ruang publik. Seharusnya hal itu disampaikannya ke penyidik, tidak disampaikan terbuka, ucap Asep. Namun ia meyakini bahwa jika informasi tersebut benar, kemungkinan besar sudah disampaikan oleh Hari dalam proses pemeriksaan sebelumnya. Sebelumnya Hari Karyuliarto bersama mantan senior Vice President Gas and Power Yeni Andani telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK pada 31 Juli. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang vonisnya diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 13 tahun. Ya, teman-teman, respon KPK soal nama Ahok yang disebut oleh tersangka korupsi LNG Pertamina. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, kita telah melihat sebuah video cuplikan video yang kita saksikan barusan ya, bahwa kita melihat di sana nama Ahok ya kembali diseret dan diperbincangkan di berbagai media sosial saat ini. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa Ahok tidak asing lagi kita dengar. Nah, nama Ahok cukup dikenal di seluruh bangsa kita, di seluruh Indonesia. Nah, beliau adalah sosok orang yang pemimpin yang jujur dan cerdas, dan juga beliau adalah orang yang tegas. Nah, teman-teman, kita melihat ya kasus LNG ini kembali diperbincangkan di media sosial. Nah, ternyata padahal kasus ini sudah lama sebenarnya Ahok klarifikasikan. Ahok sudah juga menjelaskan kasus ini jauh-jauh sebelumnya, dan hari-hari ini kembali diusut lagi teman-temannya, kembali lagi diperbincangkan di media sosial. Nah, kita melihat bahwa ada tujuan dan maksud dibalik kasus ini, dugaan-dugaan kasus korupsi ini teman-teman, karena kita melihat bahwa Ahok ini orang yang tidak aneh-aneh ya dalam menjabat selama berapa
periode kita melihat jejak karirnya, ya, bahwa beliau tidak pernah cacat dalam kasus apapun teman-teman, kasus apapun ya, sehingga nama beliau masih bersih sampai saat ini. Nah, oleh karena itu kita tidak tahu ya dari oknum sebelah pihak manapun yang kita lihat bahwa tidak banyak atau cuma sedikit segelintir orang yang suka dengan Ahok ya, banyak sekali musuh Ahok ini ya, apalagi kita berbicara mengenai politik. Nah, banyak lawan politik beliau ini, dan tentu orang-orang yang tidak senang sama beliau adalah berupaya bagaimana dia bisa segera tamat, dan bagaimana supaya Ahok tidak lagi terjun di dalam dunia politik. Nah, itu sesuatu upaya-upaya mereka yang mereka lakukan saat ini, orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Nah, kita melihat teman-teman ya, bagaimana respon KPK ya tentang soal Ahok yang disebut tersangka korupsi LNG di Pertamina di tempo lalu. Ya, KPK menyebut seharusnya nama yang diungkap tak boleh disampaikan di luar penyidikan. Nah, mantan korupsi ya, mantan komisaris utama PT Pertamina Basuki Tahajapurnama alias Bapak Ahok ya, usai diperiksa sebagai saksi ya kasus dugaan korupsi Pertamina di Kejaksaan Agung ya RI Jakarta 13 Maret tahun 2025 ini. Nah, kita lanjutkan. Di sini dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, merespon ihwal nama Basuki Tahajapurnama alias Ahok yang disebut oleh salah satu tersangka korupsi pengadaan liquefied natural gas atau disebut LNG di PT Pertamina Persero. Ya, KPK menyatakan seharusnya nama yang disebut itu disampaikan kepada para penyidik. Nah, itu seharusnya disampaikan kepada penyidik, tidak disampaikan di luar, kata pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis tanggal 25 September tahun 2025. Ini baru-baru ini teman-teman ya, artinya baru-baru ini dimunculkan lagi kasus ini teman-teman ya, mereka membangkitkan lagi. Tapi sebenarnya kita melihat ya, kasus ini sudah lama ya, sudah lama sebelum Ahok menjabat ya, sebelum Ahok masuk di perusahaan Pertamina ya. Kita melihat berita-berita di media sosial juga bahwa kasus korupsi, dugaan korupsi ini sudah ada sebelum Ahok masuk dalam sebuah perusahaan. Nah, tapi begitu Ahok sudah masuk, beliau sudah masuk di sebuah perusahaan sebagai komisaris utama. Nah, disitulah kasus ini digoreng lagi ya sama para mafia, sama para oknum yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Mereka seolah-olah menuduhkan kasus ini, mereka tuduhkan Ahok bahwa pelaku utama ya dalam korupsi LNG ini adalah disebut Ahok. Nah, Ahok mungkin tentu tidak buta dalam hal ini dan tidak begitu bodoh teman-teman. Tentu dia juga bisa membela diri dan bisa mengklarifikasi bahwa ternyata kasus ini bukan dengan begitu dia sudah ada, bukan sesudah dia sudah menjabat, tapi ternyata kasus ini kita melihat sebelum-sebelumnya ya, sebelum dia pun masuk di perusahaan, kasus ini sudah ada teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan lembaga anti rusuh ya menduga salah satu tersangka ini berani menyebut nama Ahok agar bisa diliput awak media. Asep yakin keterangan ihwal menyebut nama Ahok itu pun telah disampaikan kepada penyidik ketika diperiksa. Kalau memang benar demikian, sudah disampaikan oleh yang bersangkutan kepada penyidik, ucapnya. Ya, lanjut lagi, salah satu tersangka yang
yang menyebut nama Ahok adalah Direktur Gas PT Pertamina berserok periode 2016 sampai 2014. Hari Karyuliarto ia meminta Ahok dan Nike Widiawati bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi LNG. Untuk kasus LNG, saya minta Pak Ahok dan Ibu Nike bertanggung jawab, kata Hari sebelum masuk ke gedung KPK. Sementara itu Ahok mengatakan kasus rasuah tersebut terjadi sebelum ia menjabat Komisaris Utama Pertamina. Benar teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi bahwa kasus ini sudah terjadi, sudah ada sebelum dia menjabat di Komisaris Utama Pertamina. Nah, jadi kita melihat banyaklah orang-orang yang tidak senang dengan beliau, dan sehingga mereka begitu berusaha mencari kesalahannya dan mencari-cari celah supaya dia bisa terjebak. Nah, dan kita yakin percaya beliau orang yang pintar dan cerdas juga teman-teman. Sementara itu Ahok mengatakan kasus rasuah tersebut terjadi sebelum ia menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Cuma kami yang temukan waktu zaman saya jadi Komisaris Utama itu aja sih saya juga sudah diperiksa KPK, ucap Ahok saat dimintai konfirmasi oleh Tempo Jumat tanggal 26 September tahun 2025. Ini baru-baru terjadi lagi nih teman-teman ya. Baru-baru kasus ini kembali diangkat lagi. Nah, Ahok mempertanyakan alasan Hari Karyuliarto menyebut namanya. Aneh juga ya. Kalau menyuruh saya yang bertanggung jawab, kenal juga enggak sama yang bersangkutan. Ahok mengatakan kalau dia menyuruh saya bertanggung jawab, aneh juga. Saya juga tidak kenal sama beliau. Ahok tidak mengenal si Hari Karyuliarto ini. Nah, Ahok menyebut seperti itu teman-teman. KPK telah memeriksa Ahok 2 kali, yaitu pada 7 November tahun 2023 dan 9 Juni tahun 2025. Para penyidik meminta keterangan Ahok dalam kapasitasnya sebagai saksi. Nah, pada pemeriksaan pertama Ahok diminta keterangan oleh KPK sebagai saksi untuk Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina periode 2009 sampai periode 2014. Dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG ini menyebabkan Karen menjadi tersangka pada tanggal 19 September tahun 2023. Setelah diperiksa KPK, kala itu Ahok menyatakan telah memerintahkan jajaran direksi Pertamina memitigasi potensi risiko akibat dugaan adanya masalah dalam kontrak pengadaan LNG pada tanggal 2011 sampai 2021. Yang pasti kami sudah kasih arahan kepada direksi bahwa mereka harus melakukan mitigasi risiko, ujar Ahok pada tanggal 7 November tahun 2023. Ahok mengatakan kala itu Pertamina sejatinya adalah badan usaha. Karena itu menurut dia perseroan harus selalu mengupayakan mencari keuntungan. Pertamina kata Ahok juga telah merevisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART. Untuk mencapai tujuan tersebut kami tentu berdagangkan ingin modal sedikit untung gede. Nah, jangan jadi rugi. AD atau ART Pertamina juga sudah kami revisi, ucap Ahok. Nah, dengan berkembangnya penyidik kasus ini, lembaga anti rasuah pun kembali meminta keterangan Ahok pada tanggal 9 Januari tahun 2025. Saat itu Ahok juga diperiksa sebagai saksi dalam permasalahan yang sama. Ahok mengatakan saat itu pemeriksaannya hanya mengkonfirmasi keterangan sebelumnya. Kami udah pernah diperiksakan, makanya tadi lebih cepat karena udah ada semua gitu loh. Nah, kata Ahok, tinggal mengkonfirmasi, katanya setelah menjalani pemeriksaan
pada Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Ahok menyatakan tak mengetahui detail perkara yang melibatkan Karen Agustiawan itu sebab kata dia kasus tersebut tidak terjadi di zamannya. Ahok mengaku diperiksa lantaran kasus itu terbongkar saat menjabat komisaris. Ya, cuma kami yang temukan waktu zaman saya jadi komisaris utama, ucapnya Ahok. Nah, teman-teman, ternyata tuduhan-tuduhan korupsi seperti yang kita dengarkan saat ini itu hanya sebagai menurut saya hanya sebagai jebakan ya, supaya orang-orang yang tidak senang kepada beliau dan bisa terjerat. Nah, namun Ahok juga orangnya cerdik dan tidak semudah itu dikalahkan, teman-teman. Ya, kita percayakan kepada Bapak Ahok supaya beliau bisa menjadi pemimpin nomor 1 di bangsa kita ini, agar beliau juga berhati-hati dan tetap waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang tidak suka dengan beliau, dan kita harapkan agar dia sehat selalu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah membahas terkait masalah kasus Ahok, teman-teman ya. Jadi jelas ya tidak ada Ahok terlibat dalam kasus ini ya. Kita melihat bahwa Ahok namanya masih bersih ya. Itu terjadi sebelum dia menjabat, sebelum zaman dia. Jadi waktu dia sudah menjabat, nah, baru kasus ini diungkap lagi supaya ada keterlibatan Pak Ahok di dalam kasus ini, supaya namanya juga ikut terseret, teman-teman. Tapi tentu kita mengharapkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal yang baik, hal-hal yang tidak baik terjadi kepada beliau. Nah, apa yang menjadi sebagai komentar para teman-teman kita yang ada di dalam komentar video ini, kita melihat bahwa Pak Ahok jangan takut kalau Bapak benar, karena masyarakat, rakyat kami semua bersama mendukung Pak Ahok, selalu membela Pak Ahok ya. Tentu ya, teman-teman, Pak Ahok tidak perlu takut dan tidak pernah gentar dalam hal ini ya. Tentu dia selalu memiliki jiwa pemberani, jiwa nasionalisme yang tidak pernah takut kepada lawan. Tapi Ahok juga tahu bahwa kalau dirinya posisinya sudah benar, maka dia pasti yakin bahwa seluruh ya rakyat Indonesia akan mendukung dan ada bersama beliau. Kita melanjutkan lagi ya. Kedelian apa lagi ini? Kok tiba-tiba Pak Ahok diseret-seret? Aneh, bin ajaib. Nah, benar, ini ada pengalihan isu ini sebenarnya, teman-teman ya, supaya isu-isu kasus yang sedang viral saat ini tidak begitu, supaya perhatian masyarakat lari dari situ dan beralih ke kasus ini. Kacau sekarang, binaan Jokowi termuna. Bisa saja ini ternak-ternaknya Jokowi yang membuat kasus ini kembali beredar, teman-teman ya. Kotor sekali Pertamina penguasa. Pak Ngabalin pernah mengatakan kok ya, kita dengar nama Ahok semua seperti cacing kepanasan, hanya Allah yang mengetahui. Jadi ternyata banyak yang tidak ya setuju ketika beliau adalah menjabat sebagai komisaris utama, karena ketika orang-orang yang tidak beres itu ya, orang-orang yang tidak beres ya, orang-orang yang sudah berpotensi korupsi, nah mereka mendengar nama Ahok ya, nama Ahok saja sudah seperti cacing kepanasan, teman-teman. Jadi nggak bisa tenang dan nggak bisa menikmati, karena ada Ahok yang selalu mengungkap dan mengangkat dan terus menelusuri kasus-kasus korupsi mereka yang mereka korupsikan. Nah, teman-teman, kita juga berharap satu sisi bahwa semoga juga Ahok ini segera diangkat menjadi ketua KPK. Nah, kita yakin betul kalau beliau adalah menjadi ketua KPK, maka semua para koruptor ini, para mafia-mafia ini akan dibersihkan oleh beliau. Ya, kita setuju teman-teman ya. Ya, supaya kita jangan memikirkan diri kita sendiri, jangan memikirkan keluarga, tapi kita memikirkan bagaimana nasib bangsa kita ini ke depan. Tapi kita percaya kalau beliau yang menjadi ketua KPK ya, memimpin kalangan KPK, kita yakin bahwa korupsi akan semakin diminimalisir atau semakin berkurang, teman-teman. Karena
Ahok tidak pandang bulu teman-teman, mau keluarga dia, mau sahabat dia, mau teman-teman dia, ketika itu terbukti bersalah atau terbukti melakukan korupsi, kejahatan, maka dia tidak main-main hal itu. Dia selalu memberikan tindakan hukum. Oke, teman-teman, salam sukses. Kita mendukung semua apa yang menjadi program-program pemerintah asalkan itu tujuannya baik. Dan salam NKRI, salam waras.